Shalom, selamat pagi anak-anak Miss semua. Apa kabar hari ini? Harapan Miss kabarnya semua sehat luar biasa ya nak. Nah, pagi hari ini sudah pada bangun kan? Baik, kalau sudah bangun cuci mukanya ya. Setelah itu sarapan supaya belajarnya hari ini lebih semangat dan fokus. Baik anak-anak Miss semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di rumah masing-masing ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Miss semua, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Persiapkan buku kalian di atas meja serta alat tulis kalian ya nak. Dibuka buku tema 7-nya, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Hebatnya dokter kami. Nah, kalian boleh membaca teks hebatnya dokter kami dari video ini maupun dari buku kalian. Jika kalian ingin membaca, tolong jeda video ini ya. Baik, Miss anggap kalian sudah membaca teks yang sudah Miss paparkan di dalam video ini serta sudah ada di dalam buku tema 7 kalian. Nah, ayo berdiskusi. Seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Yang pertama, menurutmu apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Yang kedua, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Oke, anak-anak ini semua boleh menjawab kedua pertanyaan ini di dalam buku tugas kalian. Kalian boleh menjedah video ini lalu melanjutkan mengerjakan kedua soal tersebut. Oke, kalian juga boleh membuka bukunya serta melihat soalnya di dalam buku. Nah, Miss anggap kalian sudah mengerjakan kedua soal yang sudah Miss paparkan di dalam video ini. Nah, jawaban yang pertama, pastinya negara kekuasaan akan hancur dan terpecah jika tanpa pemimpin yang tak bertanggung jawab. Sama halnya di dalam kelas, jika pemimpin kalian atau ketua kelas kalian tidak mencerminkan contoh yang baik kepada kalian, pastinya kelas juga akan hancur, terpecah ya. Pemimpin adalah patokan utama dimanapun berada. Jika pemimpin bertanggung jawab, pastinya negara kekuasaan akan lebih baik lagi ya nak. Sama halnya dengan di dalam kelas. Jika pemimpin kalian mencerminkan contoh yang baik, pastilah anggotanya akan ikut menjadi anggota yang baik. Contohnya di dalam kelas, ketua kelas tenang, mendengarkan guru, serta membuang sampah pada tempatnya, pastilah anggota-anggota yang lain akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Oke, yang kedua, pemimpin tersebut bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, masyarakat, dan diri sendiri. Yang disyukuri ialah menjadi pemimpin yang baik dan bijak, dapat dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang besar dan juga dihormati serta dapat memberi teladan bagi yang dipimpin. Nah, menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya tidak hanya kepada masyarakat atau pemerintah ya nak, tetapi yang paling bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, masyarakat, dan diri sendiri. Menjadi pemimpin itu tidaklah mudah.
kita harus konsisten terhadap apa yang kita perbuat, dan kita harus menjadi teladan yang baik bagi yang kita pimpin. Baik, itulah jawaban dari kedua soal yang Miss paparkan di dalam video ini. Ayo membaca. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita harus menjadi salah satu manusia yang harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memiliki nilai kemanusiaan. Jadi anak-anak Miss di dalam kelas juga harus saling menghargai, saling menyayangi, ya. Jangan ada yang saling menjatuhkan. Harus ada nilai kemanusiaannya, nak. Apapun status sosial kita, bagaimanapun teman kita, kita harus saling menyayangi, karena apapun yang kita miliki di dunia ini hanya titipan dari Tuhan. Untuk itu kita harus bisa memanusiakan manusia, ya. Kita jangan terlalu sepele dengan teman-teman yang status sosialnya di bawah kita. Ingat, nak, itu semua milik orang tua yang dititipkan oleh Tuhan, bukan milik kita. Kita anak-anak ini semua masih dalam status siswa-siswi SD, ya. Jadi belum dapat menghasilkan uang sendiri. Untuk itu, jika orang tuamu orang yang punya, jangan merendahkan teman-temanmu yang status sosialnya di bawah status sosialmu. Oke? Kita harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi jangan kau bela teman-temanmu yang berantem padahal temanmu yang salah. Contohnya kelas 6 berantem dengan kelas 5. Nah, kamu bela kelas 6 karena kelas 6 adalah temanmu. Nah, itu kamu salah. Jangan membela yang tidak benar, ya. Baik, anak-anak semua, kita akan lanjutkan. Ayo menulis. Berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, kamu boleh mencatat jawaban ini di buku tugasmu, ya, nak. Sudah Miss tuliskan, sudah Miss paparkan di dalam video ini. Nah, di rumah bersama keluarga, bersama-sama membersihkan lingkungan rumah sehingga rumah jadi bersih dan nyaman. Saling membantu dalam melaksanakan tugas rumah sehingga tugas menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Membantu ayah mengecat dinding rumah sehingga rumah menjadi rapi. Membantu ibu memasak di dapur sehingga pekerjaan ibu cepat selesai. Bergotong royong merapikan taman sehingga aman menjadi rapi, indah, dan asri. Di sekolah, memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi sekolah, bertugas secara bergantian sebagai petugas koperasi sekolah, membayar simpanan wajib koperasi sekolah, menjaga keamanan dan ketertiban di koperasi sekolah, bergotong royong merapikan barang-barang di koperasi sekolah. Nah, kalian boleh mencatat jawaban ini di dalam buku tugas kalian masing-masing atau di dalam buku catatan kalian. Oke, yang kedua, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Menurut saya atau menurut kami, adanya pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di sekitar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu dalam lingkungan sosial. Adanya nilai kemanusiaan sangatlah penting demi adanya keharmonisan dalam menjalani interaksi sosial. Adanya nilai-nilai kemanusiaan membuat seseorang memiliki rasa peduli akan sesama, kemudian juga menanamkan rasa saling menghormati antar individu dalam bermasyarakat. Nah, ayo mencoba. Carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku
dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Yang kedua, dari informasi yang kamu kumpulkan, buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Nah, kalian boleh mengerjakannya di buku tugas kalian. Catat kembali jawaban dari kedua soal tersebut. Baik, anak-anak semua, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Dari tema 7 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan ke dalam komentar YouTube Miss Yana. Di komen di kolom komentar jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita di pembelajaran keempat subtema 1 ini. Ya, jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadirmu di kolom komentar. Anak-anak semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini ya nak. Jangan lupa untuk bertanya jika kamu masih bingung mengenai pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak semua, cukup sampai di sini pembelajaran keempat kita. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas-tugas kalian. Shalom.